Welcome back to my channel Diary of Tibe. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Oke guys, seperti biasa, tarot reading lagi. Jadi gini, gue punya kenalan. Dia adalah salah satu murid di sekolah penerbang kalau nggak salah. Gue nggak tahu sih dia di flying school mana. Tapi yang jelas dia calon pilot dan dia juga anak pilot. Gue nggak bisa sebut namanya siapa ya, karena ini confidential. Dan dia minta tarotin sama gue apakah dia berjodoh dengan ceweknya sekarang atau tidak. So hasilnya sudah gue dapatkan, udah gue tarotin. Dan oke, check this out for hasilnya ya. Halo adek, apa kabar? Adek calon pilot, adek calon pilot. As your request, kamu minta ditarotin kan? Apakah kamu berjodoh dengan pacarmu yang sekarang atau tidak? Oke. Jadi gini, ini kok gue ngebacanya agak rumit ya. Apakah kamu sedang bermasalah sama dia, sama pacarmu itu? Karena ya aku lihat di sini, ada masalah sih. I don't know for sure, tapi mudah-mudahan sih nggak terjadi ya apa yang gue lihat di tarot ini. Mudah-mudahan ya, namanya tarot, dan aku kan hanya manusia biasa ya, which is like bisa salah juga gitu loh. Apa yang gue baca, apa yang gue tarik energinya itu bisa salah juga. Dan gue berharap ini nggak terjadi sih. Jadi gini, yang jelek-jelek ini disclaimer aja, karena aku narik energi kamu secara random. Karena kan kamu jauh, ini gue yang shuffle sendiri dan gue narik energi. Coba narik energi kamu, cewek kamu. Jadi aku tidak bisa pastikan ini 100% valid hasilnya. Baik lagi, tarot hanya sekedar tarot, ini hanya sekedar untuk masukan. Jadi dalam arti gini, yang baik-baik diafirmasikan dalam doa supaya itu dikabulkan oleh Allah, supaya dijabah oleh Allah. Tapi yang jelek-jelek itu menjadi red flagnya kamu ya, mungkin dalam arti menjadi peringatan buat kamu agar kedepannya tidak terjadi gitu loh. Balik lagi, aku hanyalah seorang manusia biasa yang mungkin dikasih kelebihan sedikit sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca nasib orang via kartu tarot. Dan saya membaca semaksimal saya bisa ya gitu. Oke, ini hasilnya gini. Entah kenapa ya, di sini nih gua nih bottom of the decknya aja ada kartu Seven of Wands. Ada satu orang lagi pegang satu tongkat dan ini dikelilingin tongkat-tongkat yang lain. Ini artinya orang ini sedang battle. Orang ini sedang berada di dalam battlefield atau medan perang. Either itu perang beneran, dalam arti perang beneran ada masalah atau konflik dengan pasangan, karena kan di sini nanya pasangan ya. Ini either ada konflik dengan pasangan atau dengan keluarga pasangan atau dengan keluarga kamu. Mungkin kalian tidak setuju atau gimana, aku juga kurang paham, karena yang tahu pasti dan tahu persis kondisinya kayak apa itu kamu doang ya. Tapi di sini bottom of the deck ini, bottom of the deck adalah energi overallnya gitu loh. Dari bacaan ini, bottom of the decknya aja ini udah melambangkan suatu battle atau peperangan, entah perang batin atau memang terjadi ketidakcocokan gitu, atau terjadi ketidaksetujuan dari salah satu pihak, orang tua mungkin. Aku kurang paham. Tapi yang jelas ini, kartu ini menggambarkan adanya tendensi konflik. Oke, kita masuk ke kartu yang utama ya. Tadi ini ada kartu, tadi aku nebar 5, 3, 1 komposisinya. Ini ada kartu pertama dan kartu kedua. Ini ada kartu Four of Pentacles. Terlihat orang lagi pegang koin.
sampai di kakinya pun dia kekepin tuh koin, di dadanya dia simpen tuh koin, dia peluk erat koin itu. Ini kartu melambangkan seseorang yang bukan introvert ya, apa ya, orang yang posesif. Itu dia kata-kata gue kadang-kadang suka bingung untuk mengeluarkan kata-kata, sorry. Ada background suara tukang pempek di belakang. Sorry kalau masuk ke dalam readingan ini ya. Tapi yang jelas orang ini sangat posesif. Karena ini berbicara soal hubungan, bagaimana hubungan kamu ke depannya dengan pacar kamu. Salah satu dari kalian nih kayaknya ada yang posesif. Gue gak tahu siapa. Bisa kamu, bisa juga pacar kamu. Tapi aku ngeliatnya ada yang posesif di sini. Gitu. Yang tahu pasti kondisinya kayak apa itu hanya kamu dan pacar kamu ya. Dan Tuhan pastinya. Dan Allah. Oke. Selain kartu posesif ini, ada kartu Five of Swords. Terlihat satu orang ingin mencoba mengambil 5 pedang, tapi tangannya hanya muat 3 pedang. So 2 pedang yang tersisa jatuh. Di belakang orang ini ada 2 orang lagi nih, sedang meninggalkan battlefield atau medan perang. Orang ini sepertinya habis selesai perang. Energi dari Five of Swords ini sifatnya, kalau menurut pandanganku, Five of Swords ini sifatnya lebih kayak cheating, greedy, orang yang serakah dan cheaters, nggak baik lah intinya. Selingkuh kali ya, I don't know for sure siapa yang selingkuh di sini atau punya tendensi untuk berselingkuh. Aku nggak tahu. Yang tahu itu kamu atau cewek kamu. Tapi ada orang yang posesif dan bertendensi untuk berselingkuh atau serakah atau greedy. Serakah nyambung dengan posesif ini, kartu posesif ini. Karena di kartu posesif ini kamu lihat sendiri kan, ini orang posesif banget nih sama uangnya. Saking posesifnya dia kekepin itu uang sampai ke kaki-kakinya. Dia simpen uang itu, dia tahan gitu loh supaya nggak pergi tuh uang. Ini bukan berarti dalam arti harfiah uang beneran ya, tapi bisa juga ini lebih ke masalah hati nih. Jadi nyambung ya, orang yang serakah dengan orang yang posesif, dan dia juga serakah. Saking serakahnya dia ngekepin perasaannya itu. Ini aku nggak tahu siapa yang serakah, siapa yang posesif. Bisa kamu, bisa pacarmu. Oke. Bentar. Di sini ada kartu The Hangman. Hangman ini sifatnya seperti sesuai dengan gambarnya, orang tergantung terbalik. Hubungan ini apakah dalam posisi lagi menggantung atau gimana ya, Dek? Aku nggak tahu sih, tapi yang tahu cuma kamu sama pasangan kamu ya. Tapi yang jelas aku ngeliatnya di sini akan terjadi sesuatu yang gantung di dalam hubungan kamu. Karena ini pertanyaan tentang hubungan kamu dengan pacarmu. Berarti ya itu berhubungan dengan relationship kamu sama cewek ini gitu kan. Di sini ada yang gantung. Aku nggak tahu apakah ini terjadi di masa lalu, mungkin di hubungan kamu di masa lalu, atau mungkin di hubungan dia di masa hubungan pacar kamu di masa yang lalu. Aku nggak tahu, tapi ada yang gantung di sini. Ada yang gantung dan ada yang posesif, ada yang serakah. Ini aku nggak tahu ya, apakah yang posesif dan serakah ini bisa kamu atau pacar kamu, atau hubungan kamu dengan mantan kamu, atau hubungan pacar kamu dan mantannya. Ada yang serakah, dan yang menggantung di sini juga bisa hubungan kamu dan pacar kamu sekarang, atau kedepannya bakal terjadi gantung ya kayak gini. Atau mungkin bisa juga ini adalah masa lalu, which is masa lalu kamu dengan mantanmu, atau masa lalu dia dengan mantannya.
Tapi intinya kartanya menggantung, karena di sini kan tarot itu sifatnya general. Karena kita tidak face to face dan kamu tidak shuffle sendiri kartunya, jadi energinya itu aku tarik ya sekena-kenanya, random gitu, sedapat-dapatnya energi yang ketarik aku tarik gitu loh. Jadi hasilnya gini nih. Karena di sini aku melihat ada tendensi konflik ya, ini konflik, gantung, orang yang serakah, posesif, masalah yang sifatnya digantung, konflik. Ini requires, kalau memang kamu ingin hubungan ini bertahan sampai ke jenjang pernikahan, ini dari kalian berdua ini diharuskan, either kamu atau either pasangan kamu, dan pastinya harus dua-duanya sih, diharuskan untuk saling bersabar satu sama lain dalam menyikapi sikap atau karakter pasangan kalian yang memang mungkin ajaib gitu loh. Mungkin ajaib, ngerti lah maksudnya ajaib kan, ajaib dalam tanda kutip ya. Pokoknya yang gini loh, nobody's perfect. Kalau memang kamu mencintai seseorang, prinsipku ya, ini prinsipku ya, dan aku harap kamu bisa kamu pertimbangkan juga prinsipku ini. Kalau prinsipku, jika kamu mencintai seseorang, kamu harus terima dia satu paket dengan segala kelebihan dan keburukan dia, kebaikan dan keburukan dia, termasuk apabila pasangan kamu itu tipikalnya orang yang posesif, yaitu kamu harus terima kalau kamu memang cinta sama dia. Begitu juga dengan dia juga harus terima kamu satu paket dengan segala kejelekan dan kebaikan kamu. Tidak boleh ada komplain. Nah, gimana caranya menerima satu paket? Toleransi. Dan yang penting komunikasi, itu yang penting. Toleransi, komunikasi, dan harus saling sabar, saling pengertian, saling toleransi. Yang tinggi gitu toleransinya ya. Makanya di sini kartu sabar, temperance lebih ke kartu sabar. Kamu dan cewek kamu requires harus sabar di dalam menjalani hubungan ini, karena aku ngeliat ada konflik nih. Ini nggak tahu konfliknya terjadi sebelumnya, di masa lalu, sekarang, ataupun di masa depan. Aku nggak paham karena di sini nggak kelihatan. Cuman yang jelas di sini overall energinya yang aku tarik tuh ya, yang aku tarik dan aku dapat ya seperti ini. Ininya hasilnya. Nah, di sini ada kartu justice, which is karma. What you get, what you deserve. Apa yang kamu dapat, apa yang kamu tuai, itu yang kamu, apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Jadi dalam arti gini, di sini dalam hubungan ini kalau memang terjadi konflik, siapa yang menjadi pihak antagonisnya, dialah yang akan mendapatkan karma jeleknya, gitu. Tapi yang menjadi korban atau tokoh protagonis, dia akan mendapatkan karma baiknya, gitu. Atau kalau memang ini berhubungan dengan masa lalu kalian, dengan pasangan kalian di masa lalu, either kamu atau either pasangan kamu ya. Justice di sini lebih ke, misalnya let's say gini, salah satu dari kalian punya pasangan dan ternyata hubungannya toksik karena pasangan salah satu dari kalian, either kamu atau cewek kamu, pasangan kalian di masa lalu tuh ada yang serakah, posesif, dan sempat ngegantungin masalah, dan kalian sabar menghadapi masalah itu, dan sekarang kalian dipertemukan satu sama lain nih, dipertemukan. Jadi setelah kalian terbelenggu dengan hubungan toksik di hubungan sebelumnya di masa lalu, karena kalian sabar menghadapinya, maka kalian akhirnya putus dengan pasangan masa lalu kalian, dan kalian dipertemukan oleh Tuhan, oleh alam semesta. Kalian dipertemukan dan kalian bisa jadi berjodoh. Jadi ada karma baik gitu loh. Itu karma baik itu adalah reward dari kesabaran kalian saat kalian menghadapi konflik di masa lalu ini, gitu. Insya Allah sih jodoh. Kalau memang balik lagi, patokannya satu, if you do good, you will get good things. If you do bad, you will get bad things. Itu aja sih. Kalau memang pengen hubungan ini berjodoh dan berjalan baik, ya kamu harus, you have to treat her dengan baik, dan dia pun juga harus treat you dengan baik juga. Gitu.
gitu. Makanya nanti akan ada karma baik juga gitu. Nih, ini udah 5 ya tebarannya. Ini aku tebaran 3. Oke, ini untuk tebaran yang ketiga. Kartu pertamanya saat aku shuffle jumping 2, jadi dua-duanya aku ambil. Ini ada kartu Queen of Cups dan The Empress. Kamu melihat cewek kamu itu sebagai seorang Queen of Cups. Queen of Cups itu adalah seorang perempuan yang penuh dengan kasih sayang, cinta, dan cukup sabar. Dan kamu juga sees her like the Empress. Empress itu adalah sosok perempuan yang penuh dengan keibuan. Gitu. Kamu melihat dia sebagai orang yang, kamu melihat pasangan kamu, melihat pacar kamu sebagai orang yang sabar, baik, perhatian, penuh dengan kasih sayang dan keibuan. Ini, aku nggak tahu ya di sini kalau memang benar sifat. Kalau dilihat dari fotonya sih, kelihatannya memang cewek kamu tuh baik ya, maunya bukan cewek yang egois atau apa ya, baik sih. Kalau memang benar dia baik, yang aku pertanyakan di sini kenapa ada konflik ini ya? Kenapa ada sosok yang posesif dan serakah, dan kenapa ada konflik ini? Aku nggak ngerti ini siapa dan kenapa, tapi itu terjadi. Ada energinya itu ada di dalam hubungan kalian, either itu energi masa lalu dengan pasangan masa lalu kalian, atau salah satu dari kalian ada yang seperti itu. Gitu. Di sini ada Chariot. Chariot ini adalah gambar orang lagi naik kereta perang, tapi kudanya itu ada 2, warnanya ada putih dan hitam, which is tergantung kalian nih gimana menjalani hubungan ini. Kalau kalian menjalani hubungan ini dengan dengan penuh emosi, ego, maka si prajurit ini akan mengarahkan kereta kudanya ke arah yang jelek atau yang hitam, which is putus dalam arti hubungannya putus. Tapi kalau kamu dan cewek kamu menjalani hubungan ini sama-sama penuh dengan kasih sayang, kesabaran, pengertian, perhatian, itu otomatis si prajurit ini akan milih untuk ke jalan yang putih, which is hubungannya bisa bertahan dan bisa berjodoh dan bisa lanjut ke pelaminan. Oke. Kalau memang kalian punya hubungan penuh dengan kasih sayang, understanding, pengertian, sabaran, ini bisa kalian berjodoh, kalian bisa menuju ke pelaminan, insya Allah. Kan seperti aku bilang tadi, if you do good, you will get good things, but if you do bad, you will get bad things. Itu aja sih prinsipnya. Ini kartu Six of Wands adalah kartu victory atau kemenangan. Dalam arti di sini diminta ya, requirement-nya itu adalah sabar. Kalau kamu sabar, kamu akan dapatkan karma baik dan kamu akan dapatkan kemenangan, which is artinya kamu berjodoh dan bisa naik ke pelaminan. Cuma di sini ini ada kartu Queen of Swords. Queen of Swords itu adalah seorang, ini walaupun queen bukan berarti harus cewek, bukan berarti cewek ya, bisa kamu bisa cewekmu gitu. Tapi yang jelas sifat Queen of Swords ini adalah orang yang punya power atau pendiriannya kuat. Tapi dia tuh terlalu honest, terlalu jujur, and kejujurannya itu sangat-sangatlah brutal. Dalam arti orang ini tipikal yang A ya A ya A, B ya B gitu loh, keras gitu loh. Nah, kalau aku nggak tahu di sini siapa yang keras, bisa kamu, bisa cewek kamu. Kalau memang kalian ingin hubungan ini bertahan dan berjodoh dan naik ke pelaminan, ini siapapun yang keras di sini nih, tolong dikurangin sifat kerasnya gitu loh. Karena karakter Queen of Swords ini selain memang baik sih, jujur gitu. Kejujuran itu baik, tapi kan tidak selamanya dan tidak semua orang bisa terima kejujuran yang terlalu brutal gitu kan.
ya kalau terlalu jujur kan akan ada orang yang sakit hati. Karena namanya kejujuran itu nggak ada yang manis. Pasti kejujuran itu pahit semua. Dan tergantung kitanya menyikapinya gimana. Kalau kita menyikapinya baper ya pasti akan sakit hati. Tapi kalau kita menyikapinya dengan lapang dada, ya insya Allah ya akan jadi masukan yang baik gitu, input yang baik buat diri kita kan. Tapi permasalahannya adalah di sini salah satu dari kalian ada yang memang terlalu jujur sehingga membuat sakit hati pasangannya. Nah, kalau memang kalian ingin hubungan kalian berjodoh dan naik ke pelaminan, bertahan lama, long last, orang yang punya sifat terlalu jujur, terlalu blak-blakan di sini nih harus dikurangin sifat blak-blakannya. Jadi ada yang memang harus dibicarakan dan ada yang nggak bisa dibicarakan. Tergantung gimana kapasitas pasangan kalian tuh nangkepnya gimana. Kalau memang kamu atau cewek kamu tahu nih pasangan kalian tipikal orang yang lapang dada saat dikritik, ya sudah, it's okay bersikap belak-belakan. Tapi kalau pasangan kalian tipikal yang baper, dikit-dikit baper, sensitif banget, mending sifat belak-belakan kalian nih, siapapun yang belak-belakan di sini, sifat belak-belakannya kudu dikurangin sedikit intensitasnya. Oke. Ini kartu kan, tadi kan aku bilang aku tebar 5, 3, 1. Ini udah ya. Untuk tarot ridernya udah kelar. Karena berhubung ini bertanya tentang cinta, aku udah shuffle untuk kartu oracle, romance angel oracle card. Karena ini kartunya dipakai untuk bertanya soal jodoh, cinta. Nanya ini. Oke, ini hasilnya ya. Di sini ada flirt. Kartu flirt. Extend your light-hearted energy to others. It's okay being flirt. Gak apa-apa kok flirting kalau sesama. Kalau ke pasangan sendiri, it's okay flirting. It's okay being bitchy. Gue juga kayak gitu sih sama pasangan gue. Gitu. It's okay. Cuman nah di sini nih, tadi kan ada kartu konflik kan di sini kan. Ada kartu konflik, ada kartu orang yang greedy, ada kartu orang yang serakah dan posesif. Di sini juga muncul cuy saat gue kocok kartu. Ini ada forgiving and learning. Kartu forgiving and learning ini keluar. Dibilang di sini, as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Di sini memang kalian tuh harus forgiving and learning. Berarti bener kan ada konflik. Either di hubungan kalian yang sekarang berkonflik, ada konflik, atau either di kehidupan, di hubungan kalian dengan pacar kalian di masa lalu. Kalau memang pernah ada masalah dengan mantan kalian, either kamu atau cewek kamu, supaya hubungan kalian lancar, tolonglah jangan dendam. Cobalah dimaafkan yang masa lalu tuh, apapun yang terjadi masa lalu tolong dimaafkan, dan segala permasalahannya, apa yang membuat hubungan masa lalu bermasalah itu tolong dipelajari dan jangan diulangi lagi permasalahan yang sama di hubungan yang sekarang. Tapi kalau memang di hubungan yang sekarang ada masalah, kalau ingin hubungannya bertahan, kalian harus saling memaafkan dan harus saling belajar dari kesalahan masing-masing. Itu sih. Nah, di sini ada finance and career. Financial issue are a factor in your love life right now. Kalau bicara financial and career, gua rasa sih kalian nggak akan ada masalah ya. Yang namanya saling cinta biasanya saling terima apa adanya. Tapi saat kartu ini muncul, finance and career, ini kemungkinan ada ketidaksetujuan dari salah satu pihak orang tua. Baik lagi, orang tua kan menginginkan anaknya menikah dengan orang yang nggak sembarangan gitu loh, orang yang berbobot. Jadi pasti orang tua itu akan melihat bebet, bobot, bibit dari calon pasangan anaknya. Nah, atau bisa juga kalian ini mungkin hubungannya agak renggang atau gimana, karena kalian lagi fokus ke karir kalian, which is kalian kan masih pada sekolah nih ya, belum jadi pilot beneran kan, which is ya
mungkin kalian lagi fokus ke studi kalian, makanya kalian ya gitu, nggak bisa terlalu fokus sama hubungan ini. Jadi mendingan satu-satu dulu, fokus ke studi, kalau memang sambil ingin ngejalanin hubungan ini ya harus dibawa santai gitu, jangan terlalu terburu-buru, nanti takutnya putus. Di sini ada kartu retreat. Retreat di sini adalah it's time to disconnect from the world. Retreat itu sifatnya adalah hubungan ini pernah bermasalah. Entah hubungan ini yang bermasalah atau hubungan kalian dengan pacar kalian yang lalu bermasalah. Makanya di sini dibutuhkan retreat. Retreat itu adalah apa ya? Jadi saat balikan itu hubungan kalian tuh harus di recharge lagi, diperbarui lagi, di refix lagi, diperbaiki lagi. Yang jelek-jelek dibuang, yang bagus-bagus dipertahankan. Kalau bisa di keep up the good work gitu, tingkatkan levelnya, level baik itu ditingkatkan. Di sini juga ada kartu pay attention to the red flag, the sign are cautioning you. Nah di sini jelas ya, red flag, ada hal yang membuat hubungan kalian di sini sedikit bermasalah. Halnya apa? Aku kurang paham. Yang tahu pasti hanya kamu dan pacar kamu. Jadi ini jelas ya, ada konflik. Mungkin di sini red flag-nya adalah ada konflik, ada segi finance and career, ada orang yang sifatnya posesif dan serakah, dan ada orang juga yang sifatnya cheating dan greedy. Gitu. Kalau aku lihat nih, kalau memang benar ya hubungan ini bermasalah, kenapa ini bisa bermasalah? Kalian tuh sebenarnya tuh pernah menjadi pasangan di kehidupan masa lalu. Aku percaya nggak percaya sih, tapi kalau aku sendiri percaya dengan ada namanya reinkarnasi. Walaupun di agama kita Islam tidak mengajarkan reinkarnasi, tapi aku percaya itu ada. Kenapa kalian hubungannya bermasalah ini? Ini kayaknya karmic relationship. Karmic relationship itu adalah hubungan yang memang penuh dengan masalah. Kenapa ada masalah? Untuk nge-cleansing atau untuk membersihkan karmik kalian di masa lalu atau di kehidupan masa lalu. Masa lalu dalam arti di kehidupan masa ini, tapi yang lalu karmik kalian dengan orang lain, atau karmik kalian yang memang mungkin sebelumnya pernah punya masalah juga satu sama lainnya, antara kalian berdua nih pernah punya masalah. Maksudnya kamu bermasalah dengan cewek kamu ya, atau mungkin cewek kamu bermasalah dengan pacarnya yang lalu, atau kamu bermasalah dengan pacarmu yang lalu gitu loh. Aku nggak ngerti, tapi yang jelas ini hubungannya karmik karena penuh ada masalah, dan masalah itu memang ada dalam hubungan kalian untuk menguji seberapa besar cinta kalian, seberapa besar kesetiaan kalian, dan seberapa besar kedewasaan kalian. Karena kalau bicara pernikahan berarti kalian berdua harus dewasa. Karena kalau kita menikah saat kita belum mempunyai kedewasaan, itu bakalan ambiar pernikahannya, alias cerai gitu ya. Nah, kenapa gue bilang ini karmik? Karena ini sepertinya di masa yang lalu, di kehidupan masa lalu, kalian tuh pernah berhubungan, either kalian pernah menikah di kehidupan masa lalu, atau kalian pernah pacaran di kehidupan masa lalu, pernah saling mencintai tapi mungkin tidak bisa saling memiliki, bisa juga. Pokoknya intinya kalian tuh terkoneksi, karena kalian berdua terkoneksi dan akhirnya kalian jadian. Kenapa? Karena memang ada past life relationship. You have known each other before. Kemungkinan kalian saling mengenal satu sama lain di kehidupan masa lalu gitu. Oke deh, sampai di sini aja tarotnya. Ini udah aku tarotin semua. Ingat ya, yang baik-baik, hal-hal yang baik diafirmasikan ke dalam doa supaya dijabah oleh Allah. Tapi yang jelek-jelek itu jadikan red flag atau dijadikan warning buat kalian berdua supaya nggak putus. Aku berharap yang terbaik untuk hubungan kamu dan pacar kamu. Semoga kalian berdua berjodoh dan bisa menikah dan bisa hidup bahagia sampai kakek nenek, punya anak juga gitu. Oke guys, thank you. Tadi sudah aku readingin ya tarotnya sesuai dengan request kamu. Semoga kamu suka dengan hasilnya. Saran aku gini, kamu itu kan sedang dalam posisi study di flying school ya.
dan kamu ingin jadi pilot kan, saran aku gini, kalau kamu fokus, kamu tuh harus milih salah satu, hubungan kamu atau fokus dengan studi kamu. Kalau kamu memang studi kamu lebih penting, ya sudah, kamu fokus dulu ke studi kamu. Hubungannya tetap jalanin sih, tapi jangan terlalu fokus-fokus amat, karena kita nggak bisa menjalani dua hal sekaligus di waktu yang bersamaan. Pasti ada satu yang harus dikorbankan. Sementara kita harus fokus ke satu yang memang menjadi prioritas kita. Nah, sekarang kamu pilih prioritasnya, ingin menikah atau ingin jadi pilot. Kalau ingin jadi pilot, kamu fokus ke studi kamu 100%. Hubungan kamu bukan berarti harus putus, tetap dijalanin, tapi jangan terlalu fokus-fokus amat, karena takutnya mengganggu konsentrasi kamu untuk menjalani studi kamu itu satu. Tapi kalau memang kamu fokus ya ke jodoh, ya sudah, masalah menjadi pilot bisa belakangan, lupakan jadi pilot, kamu nikah gitu loh. Tapi kalau aku saran sih, mending kamu, karena kamu udah lanjut jalan, ya sudah, kamu jalan dulu aja studi kamu sampai kelar, sampai kamu bisa mencapai cita-cita kamu menjadi seorang pilot, seperti karirnya papa kamu adalah penerus papa kamu kan, yang pilot juga gitu. Jadi fokus dulu ke studi kamu sampai kamu lulus dan kamu jadi pilot, baru setelah itu kamu coba fokus dulu sebentar. Setelah jadi pilot, fokus dulu sebentar dengan pekerjaan kamu, sambil fokus dengan pekerjaan biar kamu settle, baru nanti kamu bisa fokus banget sama hubungan kamu ini gitu. Jadi biar nggak keteter gitu, karena kalau ngejalanin semuanya di waktu yang bersamaan takutnya dia keteter gitu. Itu sih saranku. Semoga kamu suka dengan readinganku. Ingat disclaimernya, yang baik-baik kamu ambil dan kamu afirmasikan dalam doa supaya bisa dijabah oleh Allah. Tapi yang jelek-jelek itu jadi red flag alias jadi warning kamu, supaya kamu tidak melakukan kesalahan yang bisa membuat hubungan kamu putus akhirnya. Oke adik, see you for now. Semoga suka sama readinganku, dan kalau bisa tolong di subscribe ya channel kakakmu ini. Oke adikku, thank you very much. Dadah, bye guys. That's it for now. That's a wrap. Bye. See you next video. Thank you for watching my video. Bye.